Apakah kamu jago pola sihir Hong Sen? Silakan perkenalkan dirimu, kata Xiao Hong kepada Bai Hema. Bank pola ajaib hutan merah hampir merupakan satu-satunya di wilayah Kaukasus. Bahan-bahan yang digunakan juga cukup mahal, biasanya 10 kali lipat harga pasaran. Beberapa pembuat pola yang mampu memproduksi pola semuanya ada di sana dan dikendalikan oleh anisasi hutan merah. Pada dasarnya, anisasi hutan merah juga merupakan anisasi terkuat di wilayah Kaukasus. Alasan utamanya adalah karena semua pola diproduksi sendiri. Dengan cara ini, sebagian besar dana dapat dihemat untuk melakukan hal-hal lain. Jika anisasi lain ingin membeli pola, mereka perlu mengeluarkan banyak koin emas, dan jangan pernah berpikir untuk membeli dalam jumlah besar, kata Katak Putih. Mendengar ini, Xiao Hong mengangguk pelan. Sekarang Xiao Hong hampir mulai memahaminya. Rata-rata, di wilayah Kaukasus, 100.000 koin emas pada dasarnya setara dengan nilai 10.000 koin emas. Ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu, saat menjual atau melelang barang di sana, mereka tidak menerima orang asing karena khawatir ada petugas resmi yang menyelinap masuk, lanjut White Tot. Xiao Hong tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ia mulai berpikir dalam benaknya, dan pupil matanya terus bergerak pelan di rongga matanya. Namun, pada saat ini, Tinan tiba-tiba datang ke sisi Xiao Hong dan berkata dengan suara rendah, "Bos, Ren Qiyu yang kemarin ada di sini lagi dan ingin bertemu denganmu." Xiao Hong sama sekali tidak terkejut dengan kabar tersebut, karena janjinya belum terpenuhi. Terlebih lagi, setelah bekerja di perjalanan Dahong Mei, Xiao Hong sangat berpengalaman dan tahu betul bahwa perempuan akan melakukan apa saja untuk menjadi cantik, asalkan mereka diberi kesempatan untuk menjadi cantik. Xiao Hong tidak banyak bicara tentang ini. Ia menyerahkan kodok putih itu langsung kepada Tinan. Xiao Hong kemudian sedikit meluruskan kerahnya dan turun ke bawah. Sesampainya di aula di lantai pertama, Xiao Hong melihat Ren Qiyu, mengenakan topeng perak, duduk di meja makan besar. Di belakangnya hanya ada Bayu, tatapannya penuh kewaspadaan dan ketegasan. Kemarin, ia benar-benar menyaksikan kekuatan dan kebrutalan pasukan tawanan. Kini, melihat para tawanan di aula, 2 atau 3 orang, menyusun pola pertempuran mereka, masing-masing dengan tatapan dingin, ia merasakan tekanan psikologis. Tekanan itu tak terelakkan. Para wanita Lord Daeron, yang meringkuk di pojok, berpegangan pada kusen pintu, menatap ke arah Ren Qiyu. Mereka hanya menyimpan rasa takut, bukan permusuhan, terhadap Ren Qiyu. Mungkin karena ia seorang wanita, Ren Qiyu tidak pernah terlibat dalam bisnis penjualan kembali wanita Lord Daeron, melainkan mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan medis. Melihat Xiao Hong perlahan menuruni tangga, dan kemudian melihat ekspresi acuh tak acuh Ren Qiyu, senyum tipis muncul di wajahnya, dan matanya terus menatap Xiao Hong. Bisa dibilang, dilihat dari penampilannya saja, Xiao Hong tidak terlalu tampan, apalagi ia baru saja kabur dari area tahanan tipe A dan membantai orang-orang di sepanjang jalan. Selain jubah perang putihnya, ia terlihat agak kasar. Tapi semua itu tak berarti apa-apa. Mungkin sikap dingin dan brutal Xiao Hong lah yang menarik perhatian Ren Qiyu setelah bertahun-tahun bertempur dan membasmi. Tuan Rambut Putih, kuharap detektornya masih berguna. Sudah waktunya memenuhi janjimu, kan? Ren Qiyu menatap Xiao Hong dan berkata lembut. Hanya ada 2 orang. Itu tidak cocok dengan gayamu sebagai bos, kata Xiao Hong sambil menatap Ren Qiyu dan berkata dengan santai. Cukup, di hadapanmu, apa bedanya 2 orang dengan 10.000 orang? Ren Qiyu masih lajang. Namun, saat ini, Ren Qiyu dengan tegas memahami salah satu karakteristik Xiao Hong. Meskipun Xiao Hong brutal, hal itu didasarkan pada premis bahwa lawannya sepenuhnya bermusuhan. Jika lawan menunjukkan kelemahan atau bahkan sikap menyedihkan, Xiao Hong tidak akan pernah menyerang, asalkan mereka tidak memiliki motif tersembunyi. Xiao Hong tersenyum acuh tak acuh mendengar perkataan Ren Qiyu dan langsung pergi ke sisi Ren Qiyu. Tuan Rambut Putih, aku memikirkannya semalaman. Bukankah aneh aku tidak membencimu meskipun kau telah membasmi begitu banyak anak buahku? Ren Qiyu duduk di kursinya, menatap Xiao Hong Dao. Itu karena kau membutuhkan bantuanku. Tapi, ada syaratnya. Aku akan mengembalikan wajahmu dan membuatmu cantik. Setelah itu, semua hutang antara kau dan aku akan dihapuskan. Lagi pula, aku tidak akan tinggal lama di wilayah Kaukasus dan tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun, kata Xiao Hong dengan tenang, lalu ia langsung melepas topeng Ren Qiyu, mencubit dagu Ren Qiyu dengan satu tangan, menekan dan menarik kepala Ren Qiyu dengan tangan lainnya, dan mulai mengamatinya dengan saksama. Setelah mengamati hanya sekitar 10 detik, Xiao Hong dapat memastikan bahwa bekas luka di wajah Ren Qiyu bukanlah buatan manusia,
melainkan disebabkan oleh penyakit jamur sel yang menyebabkan ulkus kulit yang luas. Setelah sembuh, ia akan terlihat seperti ini, tetapi penyakit Renqiu jauh lebih serius. Hampir semua otot di wajahnya rusak, dan mata kirinya yang indah juga mengalami deformasi yang serius. Renqiu tidak banyak bicara, hanya menatap mata dingin Xiao Hong, seolah ingin melihat isi hatinya melalui mata dingin Xiao Hong. Saat ini, perasaan paling intuitif yang diberikan Xiao Hong kepada Renqiu adalah misteri. Setelah melepaskan tangannya, Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengambil selembar kertas putih, mengeluarkan pensil, dan mulai menuliskan daftar bahan perawatan di atasnya dengan gaya yang flamboyan. Namun, di dalam daftar ini, selain bahan untuk memperbaiki wajah Renqiu, terdapat juga obat-obatan untuk memperbaiki cedera saraf Flo, yang jumlahnya tidak kurang dari 100 jenis. Ini obat-obatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki wajahmu. Carilah cara untuk mendapatkannya, kata Xiao Hong ringan, lalu menyerahkan daftar di tangannya langsung kepada Renqiu. Secara logika, barang-barang ini seharusnya bernilai sekitar 20.000 emas, tetapi sekarang diperkirakan setidaknya dibutuhkan 200.000 emas untuk mengumpulkannya, dan sebenarnya hanya ada 100 koin emas yang bisa digunakan Renqiu. Meskipun Renqiu bukan seorang apoteker, ia telah berkecimpung di dunia medis selama bertahun-tahun. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia tahu segalanya tentang bahan obat, tetapi ia jelas tidak sepenuhnya bodoh. Hanya dengan sekali pandang, Renqiu sudah melihat petunjuknya. Xiao Hong ingin mempermalukan dirinya sendiri. Sebagai tanggapan, Renqiu hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa, bertingkah seperti wanita bodoh. Ada dua alasan langsung mengapa Renqiu melakukan ini. Pertama, ia membutuhkan sesuatu dari Xiao Hong. Kedua, mengungkapkan kebenaran akan membuat Xiao Hong kehilangan muka, yang tentu saja tidak baik bagi siapapun. Saya tidak punya sebagian kecil bahan-bahan ini, sekitar 30 jenis, di sini. Saya harus pergi ke toko pola ajaib Hong Sen untuk membelinya. Saya harap Tuan Rambut Putih berkenan menemani saya melihatnya, karena saya tidak tahu bahan apa yang lebih cocok. Renqiu menatap Xiao Hong dan berkata lembut. Xiao Hong tidak langsung menjawab, melainkan melirik Renqiu dengan waspada. Ia merasa wanita ini seperti bunglon, yang tahu bagaimana memanfaatkan lingkungan untuk mengubah perannya, terkadang kuat, terkadang lemah, dan terkadang berpura-pura menyedihkan. Setelah merenung sejenak, Xiao Hong akhirnya mengangguk pelan. Logikanya, Xiao Hong tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan Renqiu, karena wanita ini selalu membuatnya merasa tidak terduga. Namun, mengingat situasi saat ini, jika ia bisa mendapatkan cukup bahan dari toko pola sihir Hong Sen, ia masih bisa membuat beberapa pola pertempuran lagi untuk pasukan tawanan, yang akan lebih bermanfaat untuk pertempuran mendatang. Kalau begitu, ayo kita pergi, kata Renqiu, lalu langsung merangkul Xiao Hong, bersikap mesra. Xiao Hong sedikit mengernyit, tapi ia tak tahu harus berkata apa. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum padamu. Tunggu sebentar, aku akan ganti baju. Xiao Hong menarik lengannya, lalu mengedipkan mata pada Tuan Wu dan sekitar selusin anggota pasukan tawanan. Lalu mereka semua naik ke lantai 2 dan mencari pakaian biasa. Sebagian besar pakaian yang ditemukan Xiao Hong dan yang lainnya adalah peninggalan tamu atau staf. Setelah menemukan beberapa pakaian yang pas dan memakainya, Xiao Hong membawa Master Wu dan 10 prajurit tahanan elit ke lantai pertama. Melihat Xiao Hong berjalan dengan setelan jas hitam, mata Renqiu tak bisa berhenti bergerak. Ia melihat jenggot Xiao Hong telah dipangkas sedikit, membuatnya tampak sedikit lebih anggun. Ia juga mengenakan kacamata berpola magis, yang membuatnya tampak lebih anggun dan berkelas. Sikap dan langkahnya membuatnya tampak sangat sopan. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa perubahan pakaian dan temperamen Xiao Hong pada dasarnya seperti sebuah transformasi. Tak hanya Renqiu, bahkan para anggota pasukan tawanan pun terkejut. Seandainya mereka tidak tinggal begitu lama, seandainya mereka hanya bertemu sebentar, mereka pasti tak akan mengenali Xiao Hong. Hal ini tidak mengherankan. Dari penambang, preman jalanan, pemilik toko kecil, hingga jenderal dan pengusaha super kaya, Xiao Hong hampir telah melakukan segalanya. Bagi Xiao Hong, transformasi terselubung semacam ini mudah dilakukan. Adapun Tuan Wu di belakangnya, ia mengenakan jubah linen kasar berwarna merah tua dengan beberapa pola sihir totem di pinggangnya. Yang lainnya juga mengenakan pakaian yang tidak mencolok. Tepat saat Xiao Hong menuruni tangga, ia melihat Renqi kembali menempel padanya. Awalnya, Xiao Hong memberinya perasaan yang sangat istimewa, dan kali ini, ia pasti memberinya lebih banyak poin di hatinya. Aku tidak menyangka kau ternyata pria yang begitu berselera, kata Renqiu sambil memeluk lengan Xiao Hong.
Xiao Hong melirik ke arah Ren Qiu, merasa agak tidak berdaya, tetapi tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan menaiki mobil berpola ajaib, lalu mengulurkan tangan dan menarik Ren Qiu masuk. Pada saat yang sama, 10 orang lainnya termasuk Master Wu secara acak menemukan mobil pola ajaib di hotel dan memasukinya, lalu menuju pola ajaib Hong Sen di selatan kota tanpa henti. Sepanjang jalan, Ren Qiu memasang wajah tersenyum dan menanyakan segala macam pertanyaan yang tidak relevan kepada Xiao Hong. Xiao Hong juga menjawab setiap kalimat satu persatu hingga dia menjadi sangat tidak sabar. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi bos sebuah anisasi. Xiao Hong mengendarai mobil berpola ajaib dan melirik Ren Qiu di sampingnya dengan curiga. Sangat sederhana, intinya adalah menimbang dan mengendalikan. Meskipun aku hanya seorang penjinak level 2 dan kekuatanku rata-rata, aku tahu cara menggunakan bawahanku untuk mengendalikan bawahan dan mencapai keseimbangan. Lagi pula, di sini, semua orang berkumpul karena dua alasan. Satu untuk menyelamatkan nyawa mereka, dan yang lainnya adalah uang. Aku bisa memberi mereka keduanya, dan aku akan memberi mereka lebih banyak lagi. Dan aku akan tumbuh seperti bola salju, alih-alih menelan segalanya dan selalu membuat lawan penuh kekhawatiran. Biarkan mereka tahu sepenuhnya bahwa biaya mengalahkanmu akan jauh lebih besar daripada keuntungannya, sehingga mereka akan kehilangan minat, kata Ren Qiu serius. Selama percakapan, raut wajah seorang wanita kecil perlahan memudar, dan secara naluriah ia menunjukkan selera yang kuat. Bab 823 Li Jie. Setelah mendengar ini, Xiao Hong merenung sejenak. Tak diragukan lagi, kata-kata Ren Qiu sangat berwawasan. Ini juga merupakan strategi umum yang digunakan di negara-negara federal. Sepertinya kau bukan dari Gao Xiang, kan tanya Xiao Hong sambil mengemudikan mobil berpola ajaib itu. Tergantung bagaimana kau mengatakannya. Aku telah tinggal di planet Ibel sejak kecil. Ayahku berasal dari pegunungan Apenini, dan ibuku dari Kekaisaran Futan. Keduanya adalah tahanan yang melarikan diri. Kemudian, aku mewarisi harta mereka. Sampai hari ini, orang-orang seperti wajah hantu dan Bayo adalah bawahan ayahku, baik hidup maupun mati, kata Ren Qiu jujur. Secercah kesedihan terpancar di matanya. Jelas, setiap orang sepertinya memiliki kisah yang terlalu menyakitkan untuk dikenang kembali. Xiao Hong tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil. Ia menatap ke depan dan melihat sebuah bangunan besar yang kacau balau. Bentuknya seperti piramida. Bagian luarnya yang kotor dan berwarna abu-abu gelap terbuat dari tumpukan logam dan batu. Bangunan itu dikelilingi oleh berbagai macam orang. Namun, tak satu pun dari mereka tampak seperti orang baik. Bagaimana kita harus pergi sekarang? Xiao Hong menatap Ren Qiu di kursi penumpang dan bertanya. Jalan lurus saja. Kalau ada yang menghalangi, serahkan saja padaku, jawab Ren Qiu sambil mengenakan topeng peraknya lagi. Tepat ketika mobil pola ajaib melaju ke pintu, ia mendapati ada 7 atau 8 pria berwajah garang yang menghalangi pintu dan menghalangi jalan mobil pola ajaib. Ini tidak mengejutkan. Tidak seperti serikat pekerja lainnya, Bank Rune Sihir Hutan Merah tidak terbuka untuk siapapun. Lagi pula, tempat itu kacau, dan Bank Rune Sihir Hutan Merah harus menjamin kredibilitas setiap pelanggan. Jika mereka merampok dengan kolusi dari dalam, kerugiannya akan sangat besar. Kita harus mengambil tindakan pencegahan sebelum hal itu terjadi. Berhenti, siapa kau? Pria berbaju merah itu mengulurkan tangannya dan membuat gestur berhenti, ekspresinya dingin saat ia menatap jalur pola sihir Xiao Hong. Minggir. Saat itu, Ren Qiu, yang mengenakan topeng perak, mencondongkan tubuh keluar jendela mobil dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ia berteriak pelan. Oh, ini Suster Ren. Maaf, maaf. Melihat topeng Ren Qiu yang khas, ekspresi dingin pria berbaju merah itu langsung berubah menjadi hormat, dan ia segera membungkuk kepada Ren Qiu. Meskipun dia adalah pemimpin kecil anisasi Hutan Merah, dia tetap bersikap hormat di depan bos sebenarnya anisasi Pita Putih, terutama ketika kedua belah pihak tidak memiliki hubungan. Ren Qiu mengabaikan ekspresi pria berpakaian merah dan memberi isyarat pada Xiao Hong bahwa dia bisa masuk. Saat keempat mobil pola ajaib milik Xiao Hong dan yang lainnya parkir di pintu toko pola ajaib, melihat ke arah Ren Qiu yang turun dari mobil pola ajaib, ekspresi wajahnya tidak lagi selembut saat dia datang, tetapi wajah yang dingin. Pada saat ini, ekspresi Xiao Hong tetap tidak berubah saat ia mengikuti tepat di belakang Ren Qiu di sebelah kiri. Adapun sekitar selusin anggota pasukan tawanan, mereka mengikuti di belakang Xiao Hong. Sekilas, Ren Qiu memang bosnya, tetapi bagaimana situasi sebenarnya, mungkin hanya pihak-pihak yang terlibat yang tahu. Saat memasuki toko pola ajaib, keadaannya masih berantakan.
Meskipun barang-barangnya cukup memukau, tidak ada meja pajangan yang indah untuk menonjolkannya. Hanya ada rak kayu dan penjaga dari anisasi hutan merah di sekelilingnya. Orang-orang yang datang dan pergi hampir semuanya berwajah garang, dan tak seorang pun bertindak sendiri. Setidaknya ada 3 atau 5 orang, dan paling banyak puluhan orang berkumpul bersama. Meskipun Hong Sen Group akan menjamin keamanan barang yang dibeli di Hong Sen Magic Pattern Shop, bagaimana jika barang tersebut rusak? Perampokan adalah hal yang umum di sini. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah apakah kerugian akibat perampokan lebih besar daripada keuntungannya. Melihat Ren Qiu, berpakaian bulu cerpelai hitam dan bertopeng perak, masuk, orang-orang yang datang dan pergi saling berpandangan dan tanpa sadar berhenti. Kemudian, mereka mundur beberapa langkah dan secara naluriah menghindari Ren Qiu. Orang-orang di sini sebagian besar berasal dari pasukan kecil dan menengah. Mereka tentu saja waspada terhadap Ren Qiu, bos Anisasi No. 3. Ada kewaspadaan tak berujung di mata mereka masing-masing. Ini bukan wilayahku. Sebaiknya jangan lama-lama di sini. Ayo kita ke lantai 3, gumam Ren Qiu pelan, lalu melangkah maju. Meskipun ekspresinya dingin dan tampak arogan, ia tetap merasa sedikit malu di sini. Lagi pula, ini bukan wilayah pengaruhnya, dan menurut Ren Qiu, anisasi hutan merah sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Terlebih lagi, anisasi burung nasar, kekuatan terbesar kedua di wilayah Kaukasus, telah berada dalam kondisi semi-provokatif, seolah menguji kedalaman anisasi pita putih. Apalagi saat ini, anisasi pita putih baru saja dibantai ribuan orang oleh Xiao Hong. Dengan berita ini, lantai 8 pasti telah jatuh ke tangan anisasi burung nasar. Xiao Hong tidak menjawab, tetapi langsung mengikuti Ren Qiu, menaiki tangga dan sampai di lantai 3. Pada saat yang sama, di sudut, seorang anggota anisasi burung nasar telah mengirim pesan kepada bos anisasi burung nasar, Riji. Saat ini, Li Jie berada di lantai 7 toko pola ajaib Hong Sen, siap untuk melihat apakah ada pola pertempuran yang bagus di rumah lelang pola ajaib. Setelah menerima kabar dari bawahannya, Riji, seorang pria berusia 40-an dengan wajah bopeng, menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Konon, di wilayah Kaukasus, ikan besar selalu memakan ikan kecil. Tak mau kalah, Li Jie menatap pola sihir komunikasi di tangannya dan sedikit menyipitkan mata. Sejak ayah Ren Qiu meninggal, bisa dibilang Li Jie telah mengincar pita putih. Jika ia bisa menguasai pita putih, niscaya ia akan menjadi kekuatan nomor 1 di wilayah Kaukasus. Namun, dalam 2 tahun terakhir, Ren Qiu telah melakukan pekerjaan yang sempurna. Dengan dukungan 2 guru besarnya, Guimian dan Bayo, posisinya tampak semakin stabil. Namun, beberapa hari yang lalu, ia mengetahui bahwa sebuah kekuatan misterius telah memasuki wilayah tersebut dan langsung membasmi ribuan prajurit elit Ren Qiu. Li Jie tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, Riji perlahan berdiri dan berjalan keluar perlahan bersama puluhan bawahannya. Sementara itu, ketika sampai di lantai 3, Xiao Hong bisa melihat dengan jelas bahwa lantai itu sedikit lebih bersih daripada lantai 1. Faktanya, sebagian besar barang yang dijual di sana berkualitas lebih baik dan bahannya relatif langka. Ren Qiu melihat daftar bahan-bahan di tangannya, dan tanpa terlalu bergantung pada Xiao Hong, dia mulai membelinya sendiri, dan dia benar-benar ahli dalam hal itu. Penjual barang dagangan itu bersikap agak sopan kepada Ren Qiu ketika bertemu dengannya. Lagi pula, Ren Qiu juga pemimpin salah satu dari 3 kekuatan besar. Sedangkan Xiao Hong, ia tak peduli dan hanya mengikuti Ren Qiu dengan santai sambil melihat-lihat. Tak bisa dipungkiri memang banyak material bagus di sini. Xiao Hong tiba-tiba mengeluarkan suara seperti itu, karena ia melihat tatapan Tuan Wo selalu tertuju pada satu tempat. Mengikuti tatapan Tuan Wo, Xiao Hong melihat di rak, terdapat pohon muda kecil sepanjang 2 meter, berwarna merah tua, dan bahkan bercabang, tetapi sudah kering kerontang. Kayu penyihir darah, aku pernah baca di buku kalau kayu itu bahan yang bagus untuk membuat tongkat sihir berpola totem, bisik Xiao Hong kepada Master Wu. Aku punya satu sebelumnya, tapi disita saat aku diasingkan ke Bintang Ibel. Sayang sekali, Tuan Wu mendesah. Kau menyukainya kalau kau menyukainya, kita bisa cari cara untuk mendapatkannya, kata Xiao Hong lembut, karena ia melihat hasrat di raut wajah Tuan Wu. Kayu penyihir darah berkualitas sangat baik dan sangat langka. Butuh hampir 1000 tahun untuk mencapai ukuran itu. Harganya mungkin tidak murah. Kita lihat saja nanti. Lagi pula, kita tidak punya. Katakan pada mereka untuk cepat. Setelah berkumpul, pergilah ke klinik medis Dongdi dulu, lalu pergilah ke toko bahan obat Ancun.
Hari ini aku harus memberitahu Ren Qiu orang pembawa sial itu berapa harga yang harus kubayar karena telah membuatku marah, Li Jie. Kata Li Jie dengan marah. Begitu. Asisten itu menjawab dengan hati-hati, tetapi ia merasa merinding. Ia tahu betul bahwa kali ini Riji benar-benar marah, dan White Ribbon pasti akan mengalami badai berdarah. Namun, asisten itu tidak menunjukkan belas kasihan. Menurutnya, Ren Qiu begitu berani hingga berani melawan Riji. Lagi pula, menurut analisis, sekarang adalah waktu yang tepat dan ada alasan yang sangat masuk akal untuk melancarkan serangan terhadap White Ribbon yang melemah, mencaploknya sepenuhnya, dan menjadi kekuatan nomor 1 di wilayah Kaukasus. Pada saat yang sama, di bagian utara permukiman kecil ini, Xiao Hong memimpin pasukan tawanan berkuda besi dan tiba di tepi permukiman. Ia mengaktifkan pola pertempuran mata elang dan melepaskan energi elang botak. Melihat ke bawah dari langit dengan bantuan perspektif elang botak, saya hanya melihat area permukiman di depan saya. Tampak berantakan dan bobrok, dan tampak tak berarti. Di jalanan yang saling bersilangan, mobil-mobil berpola magis yang rusak dan berbagai macam orang terlihat di mana-mana. Tidak ada orang tua dan anak-anak. Jelas ada sesuatu yang salah di sini. Setelah merekam gambar elang botak yang melihat ke bawah ke pola sihir gambar, Xiao Hong meletakkan gambar pola sihir gambar di depan Lemen. Katakan padaku, di mana Riji? Lemen, seorang pria berjanggut yang diikat dan ditunggangi kuda, melihat layar cahaya di tangan Xiao Hong dan berkata dengan jujur, rumah batu yang lebih besar di tengah adalah pos komando Riji. Namun, sepertinya ada banyak orang berkumpul di dalamnya. Aku sarankan kau berhati-hati. Itu bukan urusanmu, jawab Xiao Hong. Ia lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, secepat mungkin, serang ke arah rumah batu di tengah, basmi siapapun yang menghalangi jalanmu. Mengikuti perintah Xiao Hong, raut wajah para prajurit tawanan menjadi dingin. Mereka semua mengaktifkan pola aliran dan mengikuti Xiao Hong, bergegas langsung ke area permukiman. Para anggota Vulture, yang saat ini berada di area permukiman, hampir tidak waspada, hal yang tidak mengejutkan. Mereka bukan tentara, dan mereka juga tidak menerima pelatihan khusus. Lebih penting lagi, mereka menganggap diri mereka sebagai inisiator serangan. Menurut pemahaman mereka, anggota White Ribbon seharusnya sibuk merespons dan bersiap untuk diserang. Ini adalah pendekatan yang biasa mereka lakukan. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa tentara tahanan akan menyerang mereka, apalagi mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan tentara tahanan. Bahkan mereka yang telah menyaksikan apa yang terjadi di Hotel Hutan Raya pun tak dapat membayangkan bahwa setelah membantai ribuan anggota Pita Putih, mereka akan benar-benar berbaur dengan anggota Pita Putih. Siapapun yang berakal sehat tak akan dapat membayangkan hal ini. Oleh karena itu, anggota White Ribbon yang tinggal di kompleks perumahan hampir semuanya bersembunyi di kamar mereka yang hangat, sebagian bermain kartu, sebagian melihat album foto, hanya sedikit yang mengobrol dan secara simbolis berjaga di luar. Di luar jendela, suasananya sesunyi biasanya. 2 bulan bintang Ibel menggantung tinggi di langit, menembus kabut musim dingin dan jatuh di atas salju putih, seolah menyelimuti bumi dengan lapisan perak. Tiup, 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 boom. Tepat ketika semua anggota Vulture asyik dengan apa yang terjadi di hadapan mereka, suara-suara tubuh energi yang menusuk tubuh mereka dan ledakan-ledakan mulai terdengar silih berganti, memecah keheningan di sekeliling mereka. Ketika anggota Vulture di sisi utara mendengar suara itu, mereka keluar dari ruangan dan melihat keluar. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka melihat di kejauhan pasukan tawanan berkuda besi telah melompat tinggi, lalu pasukan tawanan berkuda itu menembakkan serangkaian bila energi melingkar yang padat, membentuk sungai darah kemanapun mereka lewat. Sebelum para anggota anisasi burung nasar di belakang dapat bereaksi, pasukan tawanan yang menunggangi kuda berkuku besi telah tiba dan mulai menginjak-injak mereka dengan kuku besi mereka. Sementara itu, Riji, yang berada di rumah batu, tidak tahu apa yang terjadi di ujung utara permukiman itu, dan ia juga tidak terlalu khawatir. Lagi pula, ada 10.000 orang di sini, dan juga ada kawanan burung nasar besar dan kecil yang terus-menerus berkumpul dari segala arah. Bos, dengan kecepatan seperti ini, kita bisa melaksanakan rencana kita dalam 1 jam, kata pria yang berdiri di samping Rieger dengan kain kasa yang melilit wajah dan lengan bawahnya. Ia adalah seorang pengemudi handal di anisasi burung nasar bernama Anderson, anggota inti sekaligus salah satu anggota yang pernah dianiaya habis-habisan oleh tentara tawanan sebelumnya. Faktanya, sebagai markas besar, sebagian besar dari hampir 20 orang di rumah batu ini adalah korban konflik di Red Forest Magic Pattern Row. Namun, sekarang ada lebih dari 10.000 orang yang membantu, tetapi tidak seperti saat Bank Pola Ajaib Hong Sen didirikan. Bagus sekali,
Kita akan berangkat setelah kita mengumpulkan semua orang. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana gadis bermata hijau Ren Qiu itu bisa melawan, beritahu mereka apa artinya menghancurkan diri sendiri demi kesenangan sesaat. Aku khawatir aku tidak punya alasan untuk membasmi anisasi pita putih secara terang-terangan. Saat Li Jie berbicara, otot-otot di wajahnya dan kain kasanya ditarik, memperlihatkan senyum dingin. Dapat dikatakan bahwa di wilayah Kaukasus, konflik antar berbagai kekuatan terus terjadi, dan konflik berarti cedera, dan cedera membutuhkan apoteker dan klinik. Faktanya, White Ribbon hampir sepenuhnya memonopoli apoteker dan klinik. Inilah satu-satunya keunggulan White Ribbon saat ini, dan juga sumber utama pendapatan ekonomi. Tanpa klinik medis Kaisar Timur, anisasi pita putih akan merosot dan mati, meski tidak langsung musnah, dan anisasi burung nasar, yang telah menduduki klinik medis, niscaya akan tumbuh tanpa batas. Suatu hari, kita bahkan mungkin dapat merebut kapal perang pola ajaib, melarikan diri dari bintang Ibel, dan menyingkirkan kerajaan Gao Xiang Zhenyi, yang seperti mimpi buruk bagi orang biasa. Namun, tepat saat Riji sedang mencibir dan melontarkan pernyataan yang berani, tiba-tiba terdengar rentetan jeritan menyayat hati, diikuti oleh suara derap kaki kuda yang amat misterius dan suara bilah-bilah energi yang menusuk tubuh. Saat suara ini sampai ke telinga Li Jie dan yang lainnya, ekspresi Li Jie sedikit berubah. Suara ini sungguh aneh. Ada apa Riji mengeluarkan suara seperti itu? Matanya penuh kejutan dan ketidakpuasan. Ia hampir mengumpulkan lebih dari 10.000 orang di sini, tersebar di area seluas 2 km. Ia kuat dalam hal tenaga manusia dan kuda, siap untuk berangkat. Namun, di saat kritis ini, suara seperti itu keluar. Bahkan komandan manapun akan menganggapnya tak masuk akal. Namun, sebelum ada yang menjawab, semua orang terkejut mendapati jendela utara diselimuti cahaya merah darah. Ketika mengamati lebih dekat, mereka melihat bilah-bilah energi melingkar yang padat berputar liar, menghujani mereka bagai hujan deras. Siapapun yang punya mata bisa melihat dengan jelas pemandangan ini. Ini untuk memusnahkan inti anisasi burung nasar, dan intensitas serangannya sungguh mengejutkan. Ini jelas bukan serangan yang bisa dilancarkan oleh penjahat biasa. Pertahanan. Reaksi Anderson juga sangat cepat, dan dia mengeluarkan perintah dengan keras. Di antara lebih dari 20 orang di sini, hampir semuanya adalah anggota inti absolut, dan tingkat kekuatan pendorong serta keterampilan tempur mereka cukup tinggi. Hampir pada saat Anderson mengeluarkan perintah, semua orang telah mengaktifkan pola pertempuran defensif dan setengah berjongkok. Menabrak. Hanya sedetik kemudian, serangkaian suara kaca pecah tiba-tiba terdengar, dan bilah-bilah energi melingkar berwarna merah darah datang bagaikan air pasang. Rotasi yang hebat itu menyebabkan udara bergetar dan ruangan itu tampaknya masih berdengung. Serangan itu menghantam meja dan lemari kayu di rumah, menghancurkannya berkeping-keping dalam sekejap. Serangan itu juga menghantam perisai pelindung anggota inti Vulture, menghasilkan suara keras dari energi dahsyat yang saling terjalin dan meninggalkan bekas yang dalam pada perisai energi tersebut. Intensitas pukulan itu membuat semua orang di ruangan itu tampak sangat ketakutan. Namun, ini baru awal dari kepanikan. Detik berikutnya, Rich, Anderson, dan yang lainnya terkejut mendapati bilah-bilah energi melingkar ini tidak berhenti, melainkan mulai bergerak tak beraturan dan liar di dalam ruangan. Setelah membuat tanda yang dalam di dinding batu tebal, mereka kembali menyerbu dari arah lain. Dalam sekejap, seluruh rumah batu itu berubah menjadi penggiling daging hidup, dengan serpihan kayu, serpihan batu, dan berbagai bubuk beterbangan di udara. Beberapa anggota inti Vulture yang memiliki kekuatan dorong lebih rendah dan hanya bisa melakukan gerakan bertahan langsung terkoyak-koyak saat berhadapan dengan bilah-bilah energi melingkar yang bergulung dari segala arah. Raungan melengking itu mulai tak henti-hentinya. Riji, yang duduk di sudut aula, melihat kejadian berdarah itu, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa mereka, yang siap memberikan pukulan mematikan kepada anisasi pita putih, akan menderita pukulan yang begitu mengerikan. Lebih jauh lagi, Rich dan bahkan Anderson dapat dengan jelas melihat bahwa pukulan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Mungkinkah itu kelompok orang misterius itu mustahil? Riji berpikir dalam hati, karena ia sungguh tidak mengerti mengapa sekelompok orang misterius itu mau membantu anisasi pita putih menyerang ke sini. Tahukah Anda, dari serangkaian situasi sebelumnya, anisasi pita putih telah bertempur mati-matian dengan sekelompok orang misterius itu. Namun, sekarang bukan saatnya baginya untuk memikirkan hal-hal ini. Semenit penuh telah berlalu, dan hampir pada saat bilah-bilah energi ini menghilang, gelombang tubuh energi lain menyerang lagi, hampir tanpa hambatan. Berbeda dengan sebelumnya,
kali ini tubuh energinya berwarna-warni dan aneh. Dibandingkan dengan benda-benda energi melingkar, benda-benda energi aneh di depan kita ini bahkan lebih kuat. Dinding batu setebal 1 meter langsung ditembus tanpa mengurangi kekuatannya. Beberapa anggota inti yang hanya memiliki kekuatan tempur tingkat kelima Master of Control, perisai pelindung pola sihirnya langsung tertembus dan jatuh ke genangan darah. Pukulan seperti itu tidak diragukan lagi membuat keadaan menjadi lebih buruk bagi anggota inti Vulture. Ironisnya, mereka dipukuli dengan parah bahkan sebelum mereka melihat siapa penyerangnya. Yang membuat mereka semakin ngeri dan takut adalah langit malam yang tadinya cerah kini tertutupi lapisan tebal awan merah darah, membuat orang-orang merasa langit dipenuhi darah yang tak berujung. Di langit, kepingan salju yang sangat merah mulai melayang. Pemandangan seperti itu bagaikan malam pembantaian. Setelah serangkaian pengeboman, seluruh rumah batu itu menjadi berantakan, bagaikan binatang yang daging dan darahnya terpotong. Tumpukan batu-batu semuanya hancur, hanya menyisakan beberapa batang baja yang nyaris tak mampu menopang seluruh rumah. Di sisi lain, Rich, Anderson, dan sekitar selusin orang lainnya yang berada di puncak kekuatan pendorong mereka dipenuhi ketakutan. Mereka menatap sisi utara dengan gemetar, dengan lengan yang sedikit gemetar, menggerakkan pola pertempuran dan mengarahkannya ke depan. Aura yang tadinya kuat telah lenyap sepenuhnya setelah 2 putaran serangan gila-gilaan. Kini yang tersisa hanyalah rasa takut, apalagi dengan latar belakang awan merah darah, yang membuat mereka semakin takut pada para penyerang. Klik, klik. Setelah hening sejenak, serangkaian suara hentakan kaki kuda terdengar dari kejauhan, sedikit demi sedikit, bagaikan jejak langkah kematian di kegelapan malam. Lalu sambil menengok ke arah utara, ke arah rumah kayu yang telah rata dengan tanah, keluarlah sosok-sosok hitam menunggang kuda tinggi perlahan-lahan dan terus mendekat, tidak cepat dan tidak pula tergesa-gesa. Ketika sosok-sosok ini muncul di bawah cahaya pola ajaib, sosok Xiao Hong juga mulai muncul sedikit demi sedikit. Di belakangnya adalah Master Wu, Tainan, yang mengenakan jubah merah tua, dan pasukan tahanan yang padat. Melihat Xiao Hong berpakaian seperti ini, Li Jie seolah mengerti segalanya. Matanya mengecil seukuran lubang jarum. Dalam pola sihir merah, Li Jie dapat melihat dengan jelas bahwa Xiao Hong sama sekali tidak takut pada Ren Qiu. Ia menarik Ren Qiu ke samping dan mulai memukulinya. Dari kuda berkaki besi itu, Riji tahu bahwa merekalah sekelompok orang yang datang ke wilayah Kaukasus dan membantai anggota Pita Putih. Mereka bersama Ren Qiu dan membuat Ren Qiu patuh. Itu hanya bisa berarti bahwa Ren Qiu diam-diam telah menyerah kepada kelompok orang ini. Tentu saja ini hanya spekulasi dan belum terkonfirmasi. Kau, siapa kau? Kami tidak ada urusan denganmu. Apa kau tahu apa konsekuensinya? Riji, yang berada di sudut dinding yang runtuh, berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang dan bertanya dengan tegas, tetapi suaranya dipenuhi gemetar. Siapa dia? Kau tak perlu tahu. Soal hubungan ini, aku hanya tidak menyukaimu, jadi ini hubungan. Soal konsekuensinya, kau mati saja. Xiao Hong menjawab dengan lembut, lalu tiba-tiba bangkit dari punggung kuda. Sayap ibel merah darah di belakangnya terentang lagi, dan lengan kanannya membara seperti api merah darah, memantulkan awan merah darah dan kepingan salju merah darah, penuh dengan niat membasmi. Menghadapi situasi seperti itu, para anggota inti di sekitar Li Jie memasang wajah serius. Mereka tahu betul bahwa orang-orang ini pasti berniat jahat, dan saraf mereka tegang, memperhatikan setiap gerakan Xiao Hong. Detik berikutnya, Xiao Hong, yang melayang di udara, tiba-tiba melesat dan melesat langsung ke arah Li Jie. Lintasannya membentuk bayangan merah. Menghadapi kejadian ini, para anggota inti anisasi burung nasar berusaha untuk berdiri di depan Riji dan melindunginya, karena mereka tahu betul bahwa begitu Riji jatuh, anisasi burung nasar akan hampir tamat. Akan tetapi, tepat ketika anggota inti Vulture mencoba melancarkan serangan terhadap Xiao Hong yang mendekat bagai kilat, mereka mendapati bahwa Tinan, Scarface, dan yang lainnya telah mengangkat lengan bawah mereka dan melancarkan serangkaian serangan terhadap Anderson dan yang lainnya, memaksa mereka untuk membela diri. Mereka hanya bisa menyaksikan Xiao Hong saat dia melewati mereka seperti hantu dan langsung menuju ke Li Jie. Hanya 1/10 detik berlalu, ketika anggota inti telah menahan serangan santai Tinan dan yang lainnya dan bersiap untuk mendukung Riji, Anderson dan yang lainnya terkejut mendapati Xiao Hong telah muncul tepat di depan Riji, dengan jari telunjuk kirinya menunjuk ke perisai pelindung Riji yang kokoh. Perisai pelindung itu tidak rusak sama sekali, tetapi seberkas cahaya berwarna merah darah telah menembus perisai pelindung itu dan menyusuri jari telunjuk Xiao Hong yang berwarna merah darah, langsung melesat ke arah dahi Li Jie, dan keluar dari bagian belakang kepalanya. Pada saat yang sama, menghadapi serangan alternatif dan aneh seperti itu,
Riji yang tidak siap tiba-tiba merasakan hawa dingin di otaknya, dan kemudian ia mulai mengalami halusinasi tanpa akhir. Berdebar. Beberapa detik kemudian, perisai pelindung Li Jie menghilang, dan ia setengah berlutut di depan Xiao Hong. Semua pola pertempuran di tubuhnya pulih dan menghilang di sekelilingnya, dan tatapannya menjadi redup. Melihat pemandangan ini, semua anggota inti anisasi burung nasar tercengang. Ini pertama kalinya mereka melihat pola pertempuran seperti ini yang bisa menembus perisai pelindung. Dan apa sebenarnya yang dilakukan pria berambut putih itu pada Li Jie tak seorang pun tahu. Satu-satunya yang terlihat adalah Li Jie telah kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Matanya yang sayu tampak tenggelam dalam ketakutan, dan keringat menetes di dahinya. Sekarang, perlawanan tak ada artinya. Menyerahlah dan kau akan mati. Xiao Hong perlahan mencabut belati Ruo Shui dari pinggangnya. Sambil sedikit berbalik, ia menggoreskan belati itu dengan lembut ke leher Li Ji. Sesaat kemudian, kepala Li Ji jatuh ke tanah, dan darah menyembur keluar. Pemandangan seperti itu membuat seluruh anggota Vulture merasa hati mereka seperti dibenamkan ke dalam gudang es. Mereka merasakan hawa dingin yang memancar dari dalam, yang membuat mereka menggigil. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada membasmi pemimpin pasukan yang kuat dengan mudah, bahkan lebih mengerikan daripada pasukan Gao Xiang. Di sisi lain, pasukan tawanan telah turun dan mengepung mereka. Berdasarkan kesan mereka sebelumnya terhadap kelompok orang ini, para anggota inti yakin bahwa selama mereka berani melawan, mereka pasti akan mati. Terlebih lagi, sekarang mereka tanpa pemimpin, perlawanan mereka telah kehilangan maknanya. Hanya beberapa detik berlalu, meskipun mereka merasa sedikit enggan dan dipenuhi rasa terkejut serta ketidakpercayaan yang luar biasa, para anggota inti tetap mengangkat tangan mereka perlahan tanpa melawan sama sekali. Tentara tawanan pun segera melangkah maju dan melepaskan tas berpola ajaib mereka. Bagus sekali. Sekarang aku perintahkan kalian untuk segera memberi perintah kepada bawahan kalian agar menyerah dan tunduk kepada Anisasi Pita Putih. Anisasi Pita Putih berjanji akan memperlakukan semua orang sama di masa depan, jika tidak, kalian akan dibasmi tanpa ampun. Ekspresi Xiao Hong tetap tidak berubah. Ia memegang belati Ruo Shui yang berlumuran darah di tangannya dan memberi perintah dengan suara pelan. Mengikuti perintah Xiao Hong, pasukan tawanan mengembalikan pola sihir komunikasi mereka kepada anggota inti. Karena mereka telah memilih untuk menyerah, anggota inti ini tahu apa yang harus dilakukan dan melakukannya. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa semua anggota anisasi burung nasar tercengang setelah menerima perintah dari anggota inti. Perintah yang baru saja mereka terima adalah memotong-motong White Ribbon, tetapi kurang dari setengah jam berlalu, dan mereka sudah bergabung dengan anisasi White Ribbon. Kontrasnya sungguh terlalu besar. Pada saat yang sama, Master Wu juga telah menggambar sebuah pola sihir totem, lalu melemparkannya tinggi ke langit, lalu meledak di udara, membentuk kembang api emas besar, yang terangnya tak tertandingi. 2000 anggota White Ribbon, dipimpin oleh Ghost Face, juga telah tiba di bagian utara area permukiman. Melihat kembang api tersebut, mereka tentu saja mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian mereka memimpin 2000 anggota White Ribbon untuk segera bergabung dengan Vulture Annihilation. Segala sesuatunya berjalan lancar dan tak seorang pun melakukan perlawanan yang berani. Akibatnya, hanya dalam waktu setengah jam, di bawah serangan mengerikan dari pasukan tawanan, kekuatan inti anisasi burung nasar runtuh total. Adapun Xiao Hong dan yang lainnya, setelah mengendalikan anggota inti, mereka langsung membawa mereka ke hotel hutan besar dan selalu meminta anggota inti Vulture untuk tetap berhubungan dengan bawahan mereka. Ini adalah semacam penenangan sekaligus aneksasi, baik dengan taktik lunak maupun keras. Setelah kembali ke hotel hutan besar, Xiao Hong langsung memerintahkan anggota Pita Putih yang ditempatkan di sana untuk pergi dan membantu Ren Qiyu dalam mencaplok anisasi burung nasar. Di sisi lain, Ren Qiyu, yang berada di villa kecil, juga mulai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi anisasi Pita Putih untuk mencaplok anisasi burung nasar di wilayah Kaukasus. Meskipun pencaplokan bukanlah cara penaklukan yang disukai Ren Qiyu, itu juga merupakan cara yang sangat baik untuk tumbuh lebih kuat secara instan. Pada malam hari, kota Dongjiang dan bahkan seluruh wilayah Kaukasus masih kacau, tetapi kekacauan ini mengandung makna lain, yaitu, situasi tripartit di wilayah Kaukasus mulai hancur di bawah perencanaan Xiao Hong. Xiao Hong tidak yakin apakah perpecahan seperti itu baik atau buruk, tetapi jika dapat sepenuhnya disatukan, wilayah Kaukasus akan menghentikan gesekan internal yang kacau dan mulai menjadi benar-benar kuat. Peristiwa ini juga benar-benar menancapkan paku bagi kerajaan Gao Xiang Zhen Yi di belahan selatan Bintang Ibel. Meskipun tidak akan menyebabkan kerusakan berarti bagi kerajaan Gao Xiang Zhen Yi,
peristiwa ini tetap akan menjadi duri di hati kerajaan Gao Xiang Zhenyi. Pada saat yang sama, di Bank Pola Ajaib Hong Sen, Su Jingwei, bos anisasi Hong Sen, mengetahui tentang pertarungan antara Ren Qiu dan Li Jie di sini pada siang hari, dan segera menyadari keseriusan situasi, jadi dia bergegas kembali dari luar tanpa henti. Saat ini, Su Jingwei sedang duduk di kantor di lantai atas Bank Pola Ajaib Hong Sen. Dilihat dari penampilannya, usianya sudah lebih dari 60 tahun. Matanya bersinar cemerlang tanpa batas. Rambut abu-abu dan janggut pendeknya dipangkas rapi. Hidungnya yang besar menjulang tinggi bagaikan gunung di dataran. Dan tingkat tenaga pendorong Su Jingwei telah mencapai tingkat kedua dari Master Penggerak Agung, yang membuatnya hampir menjadi orang dengan tingkat tertinggi di wilayah Kaukasus. Di depan meja kayu mewah Su Jingwei, berdiri 8 orang dengan berbagai macam kepribadian. Masing-masing tampak aneh, tetapi masing-masing memiliki kemampuan tersendiri. Anda bisa bertarung atau Anda memiliki pikiran yang cepat. 8 orang ini juga merupakan tokoh terkenal di wilayah Kaukasus, yang dikenal sebagai serangga berkepala 8. Pada dasarnya, anisasi Hutan Merah dapat dengan kokoh menduduki posisi kekuatan nomor 1 di wilayah Kaukasus berkat mereka. Saat ini, ke-8 orang itu berdiri di depan meja Su Jingwei. Gambar pola sihir di meja tersebut merupakan jejak pertempuran di lantai 3, serta gambar Xiao Hong dan yang lainnya yang sedang beraksi. Di antara sekitar selusin orang yang dibawa Ren Qiu, kecuali Bayo yang cukup terkenal, yang lainnya sangat asing. Namun, mereka sangat ahli dalam bertarung. Riji yang provokatif dan pasukan utamanya berhasil dipukul mundur oleh orang-orang ini, dan sekelompok dari mereka tewas, ujar salah satu pria berambut pirang dan bermata biru kepada Su Jingwei. Pria itu bernama Hart, dan ia adalah direktur Bank Pola Sihir Hong Sen. Sepertinya situasi di wilayah Kaukasus akan berubah. Su Jingwei mengamati informasi yang terkumpul di hadapannya dan pernyataan Hart, ekspresinya tetap datar, lalu bergumam. Su Jingwei juga tidak bodoh. Ia secara alami dapat mendeteksi provokasi Li Jie dan perkelahian selanjutnya dari rekaman pengawasan pola sihir. Pertarungan tingkat bos seperti itu dan luka-luka di kedua belah pihak pasti akan memicu konflik berskala besar, dan kemungkinan besar salah satu pihak akan jatuh dan pihak lainnya akan sepenuhnya tertelan. Namun, Su Jingwei tidak terlalu khawatir. Menurutnya, ini lebih baik. Grup Hong Sen yang kuat akan menuai keuntungan. Ketika satu pihak jatuh, pihak yang lain menjadi sangat lemah dan bergegas masuk untuk mendapatkan bagian besar dari kue tersebut. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Hart. Katakan pada orang-orang kita untuk bersorak dan lihat pihak mana yang runtuh lebih dulu, lalu maju dan berikan mereka pukulan telak. Lalu rekrut orang-orang mereka dan bagi aset mereka, terutama anisasi pita putih. Meskipun mereka menang di sini, kekuatan mereka secara keseluruhan terlalu lemah. Jika anisasi burung nasar menyerang dengan sekuat tenaga, kemungkinan besar pertempuran akan selesai dalam waktu setengah bulan, dan target kita adalah klinik medis Dongdi. Su Jingwei menyipitkan matanya sedikit dan menganalisis dengan tenang. Yang lain tidak banyak bicara. Berdasarkan distribusi kekuatan saat ini, anisasi Vulture beranggotakan 50.000 orang, sementara anisasi pita putih hanya beranggotakan 30.000 orang. Sekilas, jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Lalu, siapa pria berjas dan berkacamata ini? Dia tidak terlihat seperti bawahan Ren Qiu. Su Jingwei menatap Xiao Hong di foto itu dan bertanya. Menurut informasi saya, dia sepertinya tunangan Ren Qiu. Seorang pria berantakan, tampak seperti pengemis, berdiri di sudut dan menjawab. Namanya Todd, dan meskipun penampilannya sederhana, dia adalah seorang nahoda kereta perang. Tunangan siapa sangka ada yang menginginkan si jelek Ren Qiu itu. Dunia ini memang penuh keajaiban. Tapi, kupikir sebentar lagi, dia dan tunangannya tidak akan ada lagi, kata Su Jingwei sambil tersenyum tipis, nadanya penuh penghinaan. Namun, pada saat ini, pola sihir komunikasi Su Jingwei tiba-tiba bergetar, dan orang yang meminta panggilan itu adalah asisten Su Jingwei, yang sekarang bertanggung jawab untuk memantau semua pergerakan di kota Dongjiang. Bagaimana pergerakan kedua belah pihak? Tanya Su Jingwei sambil menatap layar cahaya pada pola sihir komunikasi. Situasinya agak sulit diatasi. Setengah jam yang lalu, Riji dari anisasi burung nasar terbasmi total, dan semua bawahan intinya menyerah. 12.000 orang yang berkumpul di sisi selatan kota Dongjiang hampir dibantai oleh anisasi pita putih dan semuanya digabung. Sekarang, anisasi pita putih, seolah-olah telah direncanakan, mulai memanfaatkan setiap kesempatan untuk menduduki industri anisasi burung nasar di wilayah Kaukasus, ujar asisten itu dengan kaget.
Desir. Hampir segera setelah berita ini sampai ke telinga semua orang, wajah semua orang berubah pucat. Mereka tak pernah menyangka bahwa kecepatan perkembangan situasi ini jauh di luar imajinasi mereka, dan mereka tak pernah menyangka anisasi Vulture akan begitu rentan di hadapan anisasi Pita Putih. Perasaan paling intuitif yang diberikan kepada orang-orang adalah bahwa hal itu seperti menghancurkan rumput kering dan kayu lapuk, menghancurkan anisasi burung nasar hingga rata dengan tanah. Jika itu adalah tabrakan langsung, kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu akan benar-benar menakjubkan. Dapat dikatakan bahwa saat ini, tidak hanya anisasi Sen Merah, tetapi juga beberapa kekuatan kecil dan menengah di kota Dongjiang dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung ketika mereka mengetahui bahwa anisasi burung nasar telah dimasukkan ke dalam anisasi Pita Putih. Apa yang terjadi di Bank Pola Ajaib Hong Sen siang itu masih terekam jelas di benak masyarakat dan telah tersebar luas. Semua orang yakin malam ini akan menjadi malam berdarah. Namun, tak seorang pun menyangka mereka tidak menyaksikan badai berdarah. Satu-satunya berita yang mereka terima adalah Riji terbasmi dan anggota inti yang selamat menyerah. Berita seperti itu tentu saja membuat orang-orang merinding. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah sekian lama, Hart tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu, dan otot-otot di sudut matanya sedikit berkedut. Ya, mereka memang sudah bersiap menghadapi kemungkinan anisasi Pita Putih akan bertahan, tetapi mereka tak pernah menyangka anisasi Pita Putih akan langsung menghabisi anisasi burung nasar. Jika keadaan terus seperti ini, anisasi Pita Putih kemungkinan besar akan menyalip kita dalam semalam dan memantapkan dirinya sebagai pemimpin di wilayah Kaukasus. Ini bukan situasi yang kita inginkan, lanjut Hart. Tentu saja aku tahu. Kau tak perlu mengingatkanku, orang pembawa sial. Su Jingwei menjawab dengan suara rendah. Ketenangan dan tatapan santainya yang sebelumnya hilang, digantikan oleh ekspresi serius. Tentu saja ia tak bisa hanya melihat anisasi Pita Putih berkembang begitu pesat. Ia harus menyusun strategi. Berikan perintah untuk memobilisasi 20.000 prajurit kita di kota dan 30.000 prajurit yang tersebar di wilayah Kaukasus. Mereka semua harus keluar untuk merebut sebanyak mungkin industri yang ditinggalkan oleh anisasi burung nasar dan untuk memenangkan serta merekrut anggota anisasi burung nasar. Setelah berpikir selama 2 menit, Su Jingwei akhirnya berbicara. Bos, kurasa ini tidak pantas. Seorang pria pendek dan tampan yang berdiri di depan Su Jingwei tiba-tiba berkata. Pria itu tampak baru berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dan namanya Pingbo. Kekuatan pendorongnya tidak tinggi, hanya level pertama seorang master mengemudi, tetapi ia memiliki pikiran yang luar biasa, dan pupil matanya yang hijau tua seolah mengungkapkan identitas aslinya. Saya pribadi yakin bahwa anisasi Pita Putih mampu menghabisi anisasi burung nasar dan membasmi Riji dalam sekejap. Pasti ada kekuatan misterius yang mendukung mereka. Kekuatan ini mungkin sangat mengerikan. Oleh karena itu, saya sarankan kita mencari tahu detail kekuatan misterius ini terlebih dahulu, lalu bertindak sesuai kemampuan kita untuk menghindari bencana. Pingbo melanjutkan. Pingbo, apa yang kau katakan memang masuk akal, tapi pernahkah kau memikirkannya? Terlepas dari apakah kekuatan misterius ini ada atau tidak, kita butuh setidaknya beberapa hari untuk menyelidikinya dengan jelas. Pada saat itu, pencaplokan lantai ke-8 oleh Pita Putih akan selesai dan perlahan-lahan stabil. Akan sulit untuk bergerak saat itu, dan kita pasti akan ditekan dengan kuat oleh anisasi Pita Putih. Pada waktunya, lantai ke-8 pasti akan ditelan. Su Jingwei menatap Pingbo dan berkata, wajahnya tampak muram. Tetapi, berhenti bicara, aku sudah memutuskan. Berikan perintah dan bertindak. Sebelum Pingbo selesai berbicara, Su Jingwei memberi perintah. Sebenarnya, Su Jingwei juga tahu bahwa kata-kata Pingbo masuk akal, tetapi menghadapi perubahan mendadak di depan mereka, apakah anisasi Sen Merah punya jalan keluar? Mengikuti perintah Su Jingwei, 50.000 orang dari anisasi Sen Merah mulai bergerak bersama, memberi orang perasaan bahwa mereka adalah mangsa yang ditangkap oleh Pita Putih, dan anisasi Sen Merah akan mencuri gigitan besar. Untuk sementara waktu, melihat kota Dongjiang dan bahkan seluruh wilayah Kaukasus, konflik-konflik kecil meningkat secara signifikan. Namun, karena anggota Vulture gagal membentuk efektivitas tempur, anisasi hutan merah jelas berada di atas angin saat ini. Bahkan sejumlah besar toko dirampas oleh anisasi hutan merah sebelum anisasi Pita Putih sempat mengambil alih, dan mereka terus merekrut anggota anisasi burung nasar yang tersisa. Xiao Hong, yang berada di hotel hutan besar, melepaskan Anderson dan yang lainnya saat ini dan memberi mereka berbagai instruksi. Elson dan yang lainnya yang berdiri di aula memandang Xiao Hong, yang berambut putih dan sedang memegang secangkir teh hangat.
Wajah mereka bisa dibilang penuh kekaguman, dan mereka bahkan tak berani bernapas. Elsen, yang telah sepenuhnya merasakan kekuatan pasukan tawanan, tak berani lagi berpikir macam-macam. Di wilayah Kaukasus, aku hanya orang yang lewat. Mulai sekarang, bosmu bukan aku, melainkan Renkyu. Selama kau tidak punya niat lain, aku jamin Anisasi Pita Putih akan memperlakukan semua orang sama. Lagi pula, untuk setiap koin emas yang kau dapatkan di Anisasi Burung Nasar, aku jamin kau bisa mendapatkan 2 koin emas di Anisasi Pita Putih. Xiao Hong meletakkan teh panasnya, berdiri perlahan, mengulurkan tangannya sedikit, membetulkan kerah baju Anderson, dan berbicara dengan lembut. Ada nada dingin dalam nadanya, tetapi juga sedikit kelembutan, yang selalu memberi kesan tunduk. Aku mengerti. Selama kau tidak keberatan, aku bisa melupakan masa lalu. Anderson mengangguk pelan kepada Xiao Hong. Bisa dibilang saat ini Anderson juga mengerti siapa bos sebenarnya. Renkyu hampir seperti boneka yang didorong ke depan. Lebih penting lagi, ia merasakan temperamen Xiao Hong, yang selalu membuatnya tanpa sadar mengaguminya. Temperamen seperti ini tidak dimiliki oleh Li Jie dan yang lainnya. Lalu Xiao Hong tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sedikit. Dia mengambil teh hangat itu lagi dan mulai mencicipinya. Tetapi pada saat ini, pola sihir komunikasi yang diberikan Ghost Face kepada Xiao Hong tiba-tiba bergetar, dan orang yang meminta panggilan adalah Renkyu. Renkyu, ada apa bagaimana proses penggabungannya setelah panggilan tersambung? Xiao Hong bertanya tanpa ekspresi. Kita sedang dalam masalah. Baru saja, Anisasi Sen Merah tiba-tiba bertindak dan melancarkan serangkaian serangan lokal terhadap rakyat kita. 5 lantai industri burung nasar yang baru saja kita akuisisi telah direbut. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Renkyu kepada Xiao Hong, dengan wajah marah dan serius. Yang menyebalkan adalah Anisasi Sen Merah jelas-jelas mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan perampokan, dan tingkat keparahannya terbukti dengan sendirinya, Anisasi Sen Merah benar-benar kuat. Namun, Xiao Hong tidak terlalu terkejut dengan situasi ini, seperti yang diharapkannya. Pergi dan bicaralah dengan pemimpin Anisasi Hutan Merah. Tidak masalah jika dia menggabungkan sisa-sisa Anisasi Burung Nasar, tapi kenapa dia juga melancarkan serangan terhadap Anisasi Pita Putih? Xiao Hong menjawab Renkyu. Oh, jawab Renkyu, dan tanpa bertanya lagi, ia memutuskan sambungan telepon dengan jujur. Bisa dibilang saat ini, dengan dukungan Xiao Hong, Renkyu sudah tidak takut lagi pada apapun. Sesaat kemudian, pola sihir komunikasi Xiao Hong berdering lagi. Itu Renkyu lagi. Jedanya kurang dari 2 menit. Apa yang terjadi lagi? Xiao Hong bertanya ketika dia melihat foto Renkyu. Su Jingwei menolak bicara denganku. Dia secara khusus meminta orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas Anisasi Pita Putih untuk bicara dengannya, kata Renkyu kepada Xiao Hong dengan sedikit malu. Mendengar ini, mata Xiao Hong sedikit menyipit. Menurut Xiao Hong, Su Jingwei, level 8, sudah tahu keberadaannya. Namun, tetap melakukan ini adalah provokasi dan pengabaian yang mutlak. Xiao Hong kurang lebih telah mendengar tentang Anisasi Sen Merah dari Katak Putih. Bosnya adalah Su Jingwei, dan ia memiliki 8 orang berpengaruh di bawahnya. Di antara mereka terdapat 3 pembalap hebat, dan 5 lainnya juga merupakan talenta luar biasa di berbagai bidang. Setelah merenung sejenak, Xiao Hong bertanya kepada Renkyu tentang nomor pola sihir komunikasi Su Jingwei, lalu mengajukan permintaan panggilan ke Su Jingwei, dan perlahan mengenakan kacamata pola sihir dan topi hitamnya, lalu membuat beberapa pengaturan. Saat berikutnya, ketika Xiao Hong melihat pola sihir komunikasi, sosok Su Jingwei muncul. Wajahnya tidak tampak garang, tetapi memberikan kesan lembut dan halus. Melihat topi hitam dan kacamata bermotif ajaib Xiao Hong, Su Jingwei tersenyum tenang. Ada kebanggaan dan sedikit candaan dalam senyumnya. Jelas sekali tebakannya benar. Saya ingin bertanya, mengapa Bos Su menyerang anggota Anisasi Pita Putih? Apakah kita punya dendam satu sama lain? Tanya Xiao Hong dengan tenang, sama sekali tidak terlihat marah atau galak. Ia sangat tenang. Tidak, tapi Anisasi Burung Nasar itu seperti sepotong kue besar, agak tidak adil bagi Anisasi Pita Putih untuk menelannya begitu saja. Tidak enak dimakan sendirian. Su Jingwei terus menatap Xiao Hong Dao, mencoba mencari-cari kesalahan Xiao Hong. Tidak apa-apa jika Anisasi Sen Merah mau berbagi makanan. Tapi merebut makanan itu agak keterlaluan, kata Xiao Hong kata demi kata. Sejak zaman dahulu, yang kuat dihormati. Di wilayah Kaukasus, perampokan adalah prioritas utama. Jika kau tak bisa menang, kau pantas mendapatkannya. Lagi pula, kau berkelahi hebat di Bank Pola Ajaib Hong Senku,
membuat lantai 3 bank pola ajaib berantakan dan membuatku kehilangan jutaan emas. Apa kau masih mau membalas dendam padaku? Su Jingwei melanjutkan dengan agresif. Yang kuat dihormati. Itu pepatah yang bagus. Baiklah, aku akan mengaku kalah kali ini. Tapi, kekalahan harus dilunasi. Kan Xiao Hong tersenyum acuh tak acuh dan terus bertanya. Namun, Su Jingwei tak kuasa menahan perasaan terharu ketika mendengar ini. Xiao Hong memang terlalu mudah diajak bicara. Awalnya ia mengira Xiao Hong akan marah besar dan konflik antara kedua belah pihak akan semakin memanas, tetapi ia tak menyangka Xiao Hong akan langsung menyerah, yang membuat Su Jingwei terdiam. Bos Su, setelah aku mengatakan ini, kau harus berhenti. Kau sudah merampok aset anisasi burung nasar tingkat ke-7. Xiao Hong melanjutkan dengan nada tenang. Kita akan impas hanya jika kita menyerahkan 10.000 anggota anisasi burung nasar. Su Jingwei merenung sejenak. Ia memasang ekspresi tidak puas, tetapi di dalam hatinya, ia juga sedikit bingung. Mendengar ini, menatap Tinan dan yang lainnya di aula, ekspresi mereka perlahan berubah dingin. Anisasi burung nasar dikalahkan oleh tentara tahanan sendirian, dan anisasi hutan merah hampir tidak berkontribusi sedikitpun. Namun, meminta 7 lantai saja tidak cukup, dan mereka juga meminta lebih banyak orang. Ini sama sekali tidak bisa disebut berlebihan, tetapi merupakan penghinaan yang luar biasa. Kau menginginkan seseorang, kita tidak usah bahas itu dulu. Kita bisa bicarakan nanti. Xiao Hong langsung memutus komunikasi. Lalu Xiao Hong segera berdiri dan berkata kepada pasukan tawanan di belakangnya, ayo kita kirim orang yang tidak puas itu ke neraka. Para tawanan perang, yang sudah lama bersemangat bertempur, berdiri serempak ketika mendengar ini. Bisa dibilang mereka sudah lama tidak menyukai Su Jingwei. Kalian harus ikut. Waktunya membuktikan diri sudah tiba. Xiao Hong melirik Anderson dan yang lainnya, lalu memberi perintah. Dimengerti. Anderson menjawab dengan lembut. Setelah itu, Xiao Hong mengembalikan tas pola ajaib yang disita kepada Anderson dan yang lainnya. Saat itu, Xiao Hong tidak khawatir mereka akan melakukan kesalahan. Paling buruk, ia bisa saja membasmi mereka. Bagi Xiao Hong, melakukan kesalahan sekarang lebih baik daripada melakukan kesalahan di masa depan. Melihat Xiao Hong mengembalikan tas pola ajaib itu tanpa keraguan, ekspresi Anderson dan yang lainnya sedikit berubah, lalu mereka berkata dengan lembut, terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kau hanya perlu mengingat satu hal, bagaimana aku bisa menangkapmu dulu dan bagaimana aku masih bisa menangkapmu sekarang, jawab Xiao Hong, lalu melalui pola sihir komunikasi, tanpa melalui Ren Qiu, ia langsung memerintahkan 1.000 anggota White Ribbon di dekatnya untuk datang ke Hotel Hutan Raya dan menjaganya. Saat itu, hampir semua orang di anisasi Pita Putih mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka merahasiakannya dan tidak ada yang membicarakannya. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan perintah Xiao Hong, para anggota Pita Putih mematuhinya tanpa ragu. Beberapa menit kemudian, 1.000 anggota White Ribbon tiba dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, pasukan tawanan, yang membawa Anderson dengan mobil pola ajaib, bergegas tanpa henti menuju bank pola ajaib hutan merah. Tujuan mereka jelas. Sebenarnya, jika Su Jingwei, bos grup Hong Sen, jujur dan tidak serakah, Xiao Hong tidak akan keberatan menghabiskan sisanya. Namun, Su Jingwei sekarang tidak tahu malu. Kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah ia dapat menyatukan wilayah Kaukasus dalam semalam, untuk menghindari konflik internal yang berkepanjangan di masa mendatang. Pada saat yang sama, Su Jingwei, yang berada di bank pola ajaib Hong Sen, berangsur-angsur menjadi serius setelah komunikasi terputus, dan sedikit kewaspadaan juga melintas di wajahnya. Sejak awal konflik, ia tahu betul bahwa anisasi Pita Putih tidak akan menyerah. Panggilan telepon tadi hanyalah sebuah ujian, tetapi hasil akhirnya adalah ia tidak mendapatkan apapun. Ia tidak bisa mendapatkan informasi berharga apapun dari kata-kata dan tindakan Xiao Hong. Hal ini tentu saja membuat Su Jingwei sedikit gelisah, tetapi ia tidak menyesal. Ia ingin merampok anisasi burung nasar dan melawan anisasi Pita Putih, karena anisasi hutan merah tidak ingin anisasi Pita Putih terus berkembang tanpa henti. Berikan perintah kepada Tot dan anak buahnya untuk menghentikan invasi mereka ke kota Dongjiang dan pimpin 10.000 orang untuk segera kembali ke bank pola ajaib Hong Sen untuk segera melindunginya. Setelah berpikir sejenak, Su Jingwei mengeluarkan perintah tersebut kepada Hart, karena Su Jingwei sudah merasakan bahwa Xiao Hong jelas bukan orang yang mudah dihadapi, dan penampilannya yang lembut dan halus hanyalah ilusi belaka. Su Jingwei bahkan bisa meramalkan bahwa setelah pola sihir komunikasi terputus, Xiao Hong mungkin akan bersiap dan melancarkan serangan terhadap mereka di tengah malam. Namun,
Jumlah penjaga di Bank Pola Sihir Hong Sen hanya 2.000 orang, ditambah Qilang, salah satu ahli serangga berkepala 8. Jumlah itu jelas tidak cukup. Namun, saat Su Jingwei memberi perintah seperti itu, dia tiba-tiba menemukan melalui jendela kecil bahwa di jalan di kejauhan, sekelompok kuda berlari kencang ke arah sisi ini, dan ada 2 mobil pola ajaib di dalam kelompok kuda itu, yang juga bergerak dengan kecepatan tinggi. Melihat pemandangan ini, mata Su Jingwei sedikit bergerak. Jelas sekali orang-orang ini datang dengan niat jahat. Namun, setelah dihitung kasar, tampaknya hanya ada lebih dari 500 orang. Hanya dengan beberapa orang ini, kau ingin mengguncang pola sihir Hong Sen? Apa kau tidak terlalu meremehkan anisasi Hong Sen kita? Kata Su Jingwei dengan mata sedikit menyipit. Su Jingwei hanya tahu sedikit tentang pasukan tawanan. Ia hanya tahu bahwa hotel hutan besar telah dirampok beberapa waktu lalu dan bahwa kekuatan misterius telah muncul di pita putih. Ia tidak tahu apa-apa lagi. Lagi pula, Xiao Hong baru berada di sini sebentar, dan mereka yang telah melihat kekuatan pasukan tawanan pada dasarnya telah mati atau menyerah. Bos, hati-hati, hati-hati, White Ribbon akan membuat tipuan ke timur dan menyerang dari barat. Hart berdiri di samping Su Jingwei dan berkata dengan suara rendah. Ekspresinya tidak tenang dan hatinya semakin bimbang. Tahukah Anda, jika pihak lain mampu mengambil kepala Li Jie di antara ribuan prajurit, bagaimana ia bisa melakukannya tanpa beberapa keterampilan? Tentu saja aku tahu. Perintahkan Todd dan yang lainnya untuk mempercepat kepulangan mereka, dan beritahu Qilang untuk menjaga Bank Pola Sihir Hong Sen sepenuhnya. Jangan menyerang tanpa izin hanya karena pihak lawan memiliki lebih sedikit pasukan, kata Su Jingwei cepat dengan wajah dingin. Ia cukup berhati-hati saat ini. Todd dan yang lainnya yang juga menerima perintah telah mempercepat langkah mereka dan dengan cepat bergerak menuju Bank Pola Ajaib Hong Sen dari segala arah kota Dongjiang. Pada dasarnya, semua orang sekarang mengerti bahwa ini akan menjadi pertempuran yang menentukan antara garis sihir hutan merah dan anisasi pita putih. Jika mereka menang, mereka akan menjadi lebih kuat dan memantapkan posisi mereka sebagai kekuatan nomor 1 di wilayah Kaukasus. Jika mereka kalah, konsekuensinya akan sangat buruk. Tak seorang pun menyangka situasi akan berkembang hingga titik ini. Akankah situasi di wilayah Kaukasus berubah total dalam semalam? Hanya beberapa menit kemudian, pasukan tawanan yang dipimpin oleh Xiao Hong muncul di pintu masuk Bank Pola Sihir Hong Sen. Melalui gerbang utama yang lebar, Qilang yang tinggi dan kuat serta 2.000 anggota anisasi Hong Sen telah berkumpul di halaman yang luas, masing-masing dengan tatapan tidak bersahabat. Melihat Xiao Hong muncul di atas kuda tinggi sekitar 10 meter dari pintu, raut wajah Qilang berangsur-angsur berubah dingin, bercampur antara waspada dan tajam. Apa kau pikir mengirim beberapa ratus orang ke sini bisa menjadi ancaman bagi kami? Itu hanya khayalan belaka. Tentu saja, kami juga tahu kau akan mendapat bala bantuan dari tempat lain, tapi Todd dan pasukannya akan segera tiba. Kau tak punya peluang. Tunggu saja serangan balik gila-gilaan anisasi hutan merah. Bala bantuan tidak, White Ribbon tidak mengirimkannya. Soal Todd, aku ragu kau bisa menunggu sampai dia tiba. Xiao Hong mencibir dan menunjuk ke depan dengan satu tangan. Bersambung. Suara mendesing. Saat Xiao Hong melakukan gerakan ini, para anggota pasukan tawanan tidak ragu-ragu. Sambil mengaktifkan pola sayap atau pola aliran, mereka bangkit dari kuda satu demi satu, lalu bergegas menuju halaman dengan pola sihir Hong Sen. Bahkan Anderson dan yang lainnya segera turun dari mobil pola ajaib dan bergegas menuju Bank Pola Ajaib Hong Sen. Anderson dan yang lainnya, yang telah menyaksikan langsung kekuatan pasukan tawanan, tahu betul bahwa mereka tidak punya jalan keluar sekarang. Mereka bisa mati atau menunjukkan kesetiaan sebisa mungkin dan menuntut perlakuan yang adil. Melihat pasukan tawanan yang bergerak cepat, para anggota yang menjaga Bank Pola Sihir Hong Sen hanya bisa menyipitkan mata sedikit, berpura-pura fokus sepenuhnya. Pola pertempuran, atau alat pola, di lengan bawah mereka menjadi sangat terang, dan mereka siap untuk bertarung sengit dengan pasukan tawanan. Mereka juga tahu betul bahwa selama mereka bisa bertahan, status mereka di anisasi Red Sen akan meningkat pesat di masa mendatang. Adapun Qilang, matanya juga tertuju ke depan, memegang 2 belati berpola sihir seperti taring di tangannya, dan matanya menampakkan kedinginan dan kekejaman yang tak berujung. Dia tahu betul bahwa selama dia bisa bertahan dengan lawannya selama 10 menit, kodok itu akan tiba, dan semuanya akan mudah. Mereka pasti akan memenangkan duel ini. Hisap, hisap. Namun, tepat ketika anggota hutan merah dan tentara tahanan bertemu, lebih dari 200 anggota anisasi hutan merah dibasmi hampir seketika oleh tentara tahanan. Pola pertempuran defensif dan metode serangan balik anggota anisasi hutan merah sangat rentan di hadapan pasukan tawanan. Pada pertemuan pertama,
mereka langsung terbasmi oleh berbagai pola pertempuran yang aneh. Ini, Qilang, yang berdiri di halaman dan berhasil menghindari serangan Eto, tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub saat melihat pemandangan ini. Tatapannya yang semula tajam kini tergantikan oleh sedikit kengerian. Qilang tak pernah membayangkan situasi seperti itu. 2.000 prajurit yang dipimpinnya benar-benar rapuh di hadapan pasukan tawanan. Apalagi dibekali pola perang yang sangat baik dan keterampilan tempur yang luar biasa, hampir semua prajurit di antara mereka dapat menandingi Qilang. Terutama Tinan, yang berlari di depan, adalah seseorang yang tidak bisa ia goyahkan. Meskipun hanya ada 500 orang, efektivitas tempur seperti itu telah mencapai tingkat yang tidak normal. Meskipun Anisasi Hutan Merah memiliki 2.000 orang di sini, perbedaan kekuatan individunya sangat besar. Perasaan paling intuitif yang diberikan kepada orang-orang adalah bahwa apa yang mereka temui adalah pembantaian. Berdiri di kantor, Su Jingwei, yang awalnya berekspresi serius, melihat tentara tawanan membuat kekacauan di halaman, serta pemandangan anggota tubuhnya sendiri beterbangan dan darah berceceran di mana-mana, dan kengerian perlahan-lahan muncul di wajahnya. Bisa dibilang ini pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat kelompok petarung yang begitu mengerikan. Melihat sekeliling, ada lebih dari 500 orang, level terendah hampir mencapai Master level 5, dan sebagian besar berada di puncak Master. Bahkan dengan tambahan Anderson, kekuatan mereka bahkan lebih besar. Sudah ada 15 Grandmaster. Tak perlu dikatakan lagi betapa hebatnya kekuatan tempur yang dapat dilepaskan oleh 15 Master mengemudi hebat saat mereka berkumpul bersama. Bahkan Hart, yang berdiri di dekatnya, terbelalak lebar. Setelah menghabiskan hampir 5 tahun di Anisasi Hutan Merah dan pernah berada di kamp konsentrasi sebelumnya, Hart mengira ia telah melihat semuanya. Namun saat itu, ia menyadari bahwa ia salah, sangat salah. Sekarang dia mulai mengerti sedikit demi sedikit mengapa Riji terbasmi. Tentara tawanan seperti itu hampir seperti pisau tajam, dan dapat sepenuhnya tidak dapat dihancurkan di wilayah Kaukasus. Bagaimana mungkin ada kelompok seperti itu di dunia ini? Dari mana asal kelompok itu? Su Jingwei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu, dan ia merasa sedikit takut di belakangnya. Pada saat yang sama, sambil menoleh ke halaman, Qilang dan Eto telah bertarung selama beberapa ronde, lalu Eto menghilang. Sebelum Qilang sempat mengejarnya, cahaya merah menyala di depan matanya, dan Xiao Hong muncul di hadapan Qilang. Tanpa memberi Qilang banyak waktu untuk bereaksi, Xiao Hong mencengkeram leher Qilang dengan satu tangan. Dalam sekejap, mata Qilang terbelalak. Ia tahu betul Xiao Hong telah menangkapnya di titik lemahnya. Kecepatannya begitu cepat hingga di luar jangkauan pengemudi biasa. Sudah berakhir. Qilang tak kuasa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya. Ia sudah siap menghadapi kematian. Ia baru saja memasuki level pertama Grandmaster mengemudi, dan ia hampir tak berdaya melawan Xiao Hong. Namun, di saat berikutnya, yang mengejutkan Qilang adalah Xiao Hong tidak melancarkan serangan bertubi-tubi. Sebaliknya, ia mengayunkan tinju lain yang terbuat dari es berusia 10.000 tahun, tepat mengenai rahang Qilang dan menjatuhkannya. Dalam sekejap, aliran darah muncrat dari mulut Qilang, dan tinju yang terbungkus es berusia 10.000 tahun menghantam wajah Qilang, membuat Qilang merasa pusing. Namun, Qilang masih terkejut. Dia merasa Xiao Hong bisa dengan mudah membasminya, tapi kenapa dia tidak melakukannya? Tepat ketika Qilang terkejut, Xiao Hong, dengan sayap ajaibnya yang terbentang, melangkah maju dan menendang perut Qilang. Sebagai sesama pengemudi handal, Qilang tampak tak berdaya melawan di hadapan Xiao Hong saat ini. Melihat seluruh halaman, menghadapi serangan tentara tawanan, hanya 2 menit telah berlalu, dan hanya kurang dari 200 dari 2.000 anggota Hutan Merah yang tersisa, dan yang lainnya telah berubah menjadi mayat. Angka pemogokan seperti itu sungguh mengejutkan. Di sisi lain, Xiao Hong melancarkan serangkaian serangan gila pada Qilang, memaksa Qilang kehilangan kemampuan untuk melawan sama sekali, dan dia begitu saja dipegangi di pinggang Xiao Hong. Kemudian, Xiao Hong mengangkat tangannya sedikit dan menunjuk ke arah lantai atas bank pola ajaib Hong Sen. Para tawanan perang tentu saja mengerti arti gestur ini. Saat berikutnya, mereka melihat Tinan dan 15 ahli mengemudi lainnya, membentangkan sayap ajaib mereka dan bergegas menuju kantor Su Jingwei di lantai atas. Menghadapi pemandangan ini, ekspresi ngeri Su Jingwei berubah menjadi ketakutan. Ia tak kuasa menahan diri untuk mundur 2 langkah dan segera mengaktifkan pola pertempurannya sendiri. Tabrakan, tabrakan. Hampir pada saat Su Jingwei mengaktifkan pola pertempuran, jendela kecil kantor dan jendela atap di atas kepalanya semuanya pecah. Xiao Hong, Tainan, dan yang lainnya juga tidak berhenti dan tidak berkata apa-apa.
Sepasang mata dingin mereka, bagaikan bulan putih di musim dingin, menyerbu ke arah Su Jingwei dari segala arah. Sebagai pebalap hebat tingkat 2, pebalap dengan level pebalap tertinggi di wilayah Kaukasus, Su Jingwei tentu saja tidak akan tinggal diam dan menunggu ajal. Menghadapi 15 pebalap hebat, ia tetap memberikan perlawanan yang kuat. Namun, 1 lawan 15 ini jelas tidak realistis. Taktik piranha yang diterapkan Xiao Hong dan yang lainnya juga sangat efektif di ruang sempit ini. Taktik piranha berarti bahwa setiap orang hanya melawan Su Jingwei dengan seluruh kekuatan mereka untuk satu gerakan, lalu menjauh dan beralih ke orang berikutnya, yang masih menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tidak memberikan Su Jingwei kesempatan untuk bernapas, apalagi untuk mengetahui rutinitas semua orang. Sedangkan Hart, yang berdiri di pinggir, hampir sepenuhnya diabaikan karena ia baru berada di level ketiga Master of Control. Menghadapi kepungan 15 Master of Control yang hebat, ia hanya bisa menonton. Terutama saat dia melihat kilang yang berantakan tergeletak di sudut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Awalnya, Su Jingwei mencoba yang terbaik untuk menekan anisasi pita putih, tetapi provokasinya terhadap Xiao Hong kini menjadi bumerang. Kekuatan penyerang yang mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh pasukan biasa. Hanya dalam 2 menit, setelah hampir 100 putaran pukulan terus-menerus, Su Jingwei tampak merana, dengan rambut acak-acakan dan luka-luka berbagai ukuran terlihat di seluruh wajah dan tubuhnya. Hal yang paling mengerikan dari serangan semacam ini adalah Su Jingwei tidak bernapas sedikit pun dan merupakan serangan yang mulus. Dalam hati Su Jingwei, rasa takut dan kaget sudah bercampur aduk. Perasaan dipukuli setelah provokasi ini sungguh ironis. Bohong jika mengatakan Su Jingwei tidak menyesal sama sekali sekarang, tetapi pada saat ini, apakah penyesalan ada gunanya? Bang! Tepat ketika Su Jingwei terhuyung menghindari serangan, cahaya merah tiba-tiba menyala di depan matanya. Kemudian, Su Jingwei merasakan perutnya bergejolak. Ia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat kaki Xiao Hong yang terbungkus es berusia 10.000 tahun itu langsung mengenai perut bagian bawahnya. Kekuatannya begitu dahsyat hingga memaksa Su Jingwei terlempar ke samping, tetapi itu belum berakhir. Hampir pada saat Su Jingwei terlempar, 14 pengemudi hebat lainnya menyerbu ke depan, meninju dan menendang tubuh Su Jingwei seperti ikan piranha di sungai. Ketika Su Jingwei jatuh lagi ke tanah, ia berlumuran darah dan kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Tentu saja, Xiao Hong tidak berniat mengambil nyawa Su Jingwei sekaligus. Celepuk, saat Su Jingwei, dengan mukanya berlumuran darah dan dalam kondisi menyedihkan, kehilangan semua kemampuan untuk melawan, Ye Lin dan Scarface langsung mengangkat Su Jingwei dan memaksanya berlutut di depan Xiao Hong. Di sisi lain, Xiao Hong mengeluarkan sapu tangan putih, menyeka noda darah di wajahnya, dan perlahan duduk di kursi Su Jingwei. Ekspresinya dingin dan damai, bahkan dengan sedikit senyum, tanpa keganasan atau kemarahan. Aku merasa ada yang salah dengan negosiasi sebelumnya antara anisasi pita putih dan anisasi hutan merah. Bagaimana kalau kita bicarakan lagi sekarang? Xiao Hong menatap Su Jingwei yang tersungkur ke tanah dan tak berdaya, lalu tersenyum dingin. Su Jingwei mengangkat kelopak matanya dan melirik Xiao Hong. Ekspresinya agak rumit. Ada kengerian di wajahnya, juga sedikit keseriusan yang tak berujung. Dalam negosiasi sebelumnya, Su Jingwei memang agresif, tetapi bagaimana dengan kali ini? Xiao Hong telah mengerahkan seluruh kekuatannya, menangkapnya secara langsung dan secara paksa menduduki bank pola sihir Hong Sen. Bernegosiasi dengannya lagi adalah masalah yang sama sekali berbeda. Singkatnya, kalau kamu tidak menerima roti panggang itu, kamu akan dihukum. Terus terang, itu artinya kamu tidak tahu malu dan kamu harus menamparkan wajahnya. 460.